Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bayi demam setelah imunisasi. Jadi, ada beberapa hal yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama itu kita akan bahas tentang pengertian imunisasi. Yang kedua, tentang efek samping dari imunisasi. Pembahasan yang ketiga itu adalah penyebab bayi demam setelah imunisasi. Pembahasan yang keempat adalah cara mengatasi bayi demam setelah imunisasi. Dan yang terakhir atau yang kelima nantinya kita akan membahas tentang kapan harus ke dokter. Saya sarankan untuk moms yang menonton video ini sebaiknya menonton sampai selesai karena akan ada banyak informasi baik di awal video, pertengahan, di akhir video. Jadi jangan sampai moms ketinggalan informasinya. Oke moms? Untuk yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe dan aktifkan juga ikon notifikasi atau gambar lonceng karena masih akan ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Kenapa saya membahas tentang demam setelah imunisasi? Karena moms, ternyata masih banyak orang yang berpikiran bahwa imunisasi itu tidak cocok untuk bayi. Imunisasi itu hanya melukai bayi sehingga bayi menjadi demam setelah dilakukan pemberian vaksin. Dan ternyata masih banyak orang yang berpikiran seperti itu sehingga anaknya tidak diimunisasi, tidak diberikan vaksin. Padahal imunisasi itu kan adalah haknya bayi. Bayi berhak mendapatkan vaksin. Dan kewajiban orang tua untuk memberikan atau mengantarkan bayi ke tempat pelayanan imunisasi. Jadi, saya akan jelaskan kembali apa itu imunisasi. Sebelumnya saya juga pernah bahas di video saya yang ini. Itu tentang imunisasi, tapi saya akan jelaskan kembali di sini. Imunisasi itu adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang yang bertujuan untuk memberikan kekebalan pada tubuhnya terhadap penyakit tersebut. Imunisasi itu diberikan kepada bayi sejak lahir. Usia 0 sampai 7 hari itu bayi diberikan vaksin hepatitis B. Kemudian setelah 1 bulan diberikan vaksin BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis dan bulan berikutnya itu bayi akan diberikan vaksin DPT, yang DPT itu ada 3, DPT 1, 2, dan 3, disertai dengan pemberian polio atau tetes polio. Di usia 9 bulan akan diberikan vaksin campak. Sebenarnya masih ada lagi beberapa vaksin yang tidak saya sebutkan. Yang saya sebutkan di sini cuma imunisasi dasar. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang efek samping dari imunisasi. Setelah pemberian vaksin ke dalam tubuh bayi, ada beberapa reaksi dari tubuh yang terjadi. Misalnya seperti terjadi demam, kemudian luka suntik atau luka injeksi itu memerah, bengkak, rewel, susah tidur, bahkan ada yang sampai muntah, nafsu makan berkurang. Reaksi-reaksi yang terjadi ini adalah hal yang normal dan merupakan tanda bahwa obat telah bekerja dan tubuh telah siap untuk membuat antibodi baru untuk menangkal penyakit. Meskipun memang imunisasi itu memiliki efek samping, tapi pemberian imunisasi harus tetap diberikan kepada bayi. Kenapa harus diberikan? Yaitu untuk melindungi bayi agar tidak mudah terkena penyakit. Bayi yang tidak memiliki atau anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan rentan terhadap penyakit. Tubuhnya tidak akan memiliki antibodi untuk menangkal penyakit tersebut. Dari efek samping yang saya sebutkan tadi, efek samping yang paling banyak dan paling sering dikeluhkan oleh ibu-ibu adalah demam setelah imunisasi. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah kenapa bayi demam setelah imunisasi. Pasti banyak moms yang berpikir dan bertanya-tanya kenapa sih bayi bisa demam setelah imunisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi moms, imunisasi itu adalah pemberian vaksin. Dan vaksin itu terdiri dari organisme, di mana organismenya itu bakteri atau virus.
yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, virus dan bakteri ini pada saat masuk ke dalam tubuh itu berfungsi untuk menghalangi dan mematikan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Saat vaksin masuk ke dalam tubuh, sel-sel kekebalan tubuh itu akan aktif. Dan itu merupakan respon tubuh terhadap virus tadi. Karena tubuh seperti melawan infeksi dan penyakit, itu sebabnya kenapa suhu tubuh meningkat sehingga biasanya bayi akan mengalami demam. Kemudian, kalau bayi sudah demam, bagaimana cara mengatasi demam bayi? Bayi yang demam setelah imunisasi, biasanya demamnya itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa hari saja kemudian sembuh. Jadi, yang harus moms perhatikan pada saat bayi demam itu, moms harus penuhi kebutuhan cairannya. Jadi, usahakan bayi untuk selalu mendapatkan ASI. Atau, jika bayi minum susu formula, pastikan bayi untuk sering diberikan susu formula. Itu untuk mempercepat proses pemulihan dan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Langkah yang kedua adalah pakaikan pakaian yang nyaman. Jadi pada saat bayi sedang demam, moms sebaiknya tidak memberikan atau tidak mengenakan pakaian yang tebal kepada bayi. Sebaiknya berikan bayi pakaian yang tipis agar bayi merasa nyaman. Cara yang ketiga adalah perhatikan suasana kamar. Usahakan untuk suasana kamar itu, kamar memiliki ventilasi yang baik agar pertukaran udara itu maksimal. Dan untuk suhu kamar yang dianjurkan yaitu idealnya 18 derajat Celcius. Cara yang keempat itu adalah jangan membedong atau menyelimuti bayi. Jika bayi yang sedang demam diselimuti atau dibedong atau diberikan baju yang tebal, hal itu akan menjebak panas di dalam tubuhnya. Cara yang kelima adalah berikan obat penurun panas. Biasanya kan pada saat dilakukan imunisasi, bidan juga memberikan obat penurun panas. Mungkin ada juga yang tidak, tapi kalau saya biasanya saya memberikan, kalau di tempat saya itu memberikan obat penurun panas kepada setiap ibu yang membawa bayinya untuk imunisasi. Jadi, itu juga disesuaikan ya, jadi tidak asal diberikan obat, itu disesuaikan dengan berat badan bayinya. Saya sampaikan kepada ibunya bahwa apabila bayinya demam, silahkan diberikan obatnya. Tapi jika tidak terjadi demam, ya sudah, tidak usah diberikan. Saya juga pernah dengar pada saat kegiatan imunisasi itu, saya dengar ibu berbicara kepada ibu yang lain, katanya sebelum dibawa untuk imunisasi, anaknya itu dikasih obat penurun panas dulu. Jadi bayinya itu diberi mungkin sejenis paracetamol yang diberikan kepada bayinya. Itu katanya dihancurkan pakai air, kemudian diminumkan kepada bayinya. Saya tidak tahu dosisnya bagaimana, yang jelasnya ibunya bercerita seperti itu. Katanya itu untuk mencegah bayi agar tidak demam setelah imunisasi. Tapi moms jangan mengikuti cara ini karena itu bukanlah langkah yang benar untuk mencegah terjadinya demam. Karena demam setelah imunisasi itu kan adalah hal yang normal. Jadi tidak usah memberikan obat sebelum bayi demam. Untuk apa diberikan penurun panas jika bayinya tidak demam? Begitu moms. Jadi sebaiknya jangan mengikuti cara itu. Mungkin bukan hanya ibu itu yang memberikan obat penurun panas seperti paracetamol kepada bayinya sebelum dilakukan imunisasi. Bisa saja ada beberapa ibu yang melakukan hal itu. Jadi saya sarankan sebaiknya jangan dilakukan ya moms. Apalagi moms sendiri yang meracik obatnya, yang memberikan dosis, bisa saja dosisnya itu tidak sesuai dengan bayinya, tidak sesuai dengan dosis pemberian di usia bayinya, berat badan bayinya. Itu harus diperhatikan moms. Poin selanjutnya adalah, bisakah bayi dimandikan pada saat demam? Jawabannya, bisa saja moms. Bayi yang demam, apabila ingin dimandikan itu bisa saja, tapi sebaiknya moms menggunakan air hangat. Karena kalau menggunakan air dingin, bisa saja bayi akan menggigil. Itu juga kalau misalnya moms memandikan bayi dengan air hangat, kemudian pada saat dimandi, bayi menggigil atau terlihat kedinginan, sebaiknya segera angkat bayi dan selimuti. Tapi
pada saat menyelimuti bayi itu jangan terlalu tebal selimutnya, cukup keringkan saja tubuhnya, karena itu juga tadi yang saya jelaskan di poin sebelumnya bahwa jangan menyelimuti bayi, jangan memberikan pakaian yang tebal, jadi cukup keringkan saja badannya, tutupi dengan selimut seperti itu. Kemudian sebelum dimandikan sebaiknya bayi itu diberikan dulu obat penurun panas. Obat penurun panas yang diberikan dari bidan ya moms, jangan yang meracik sendiri. Kemudian untuk poin yang terakhir, kapan harus ke dokter? Jadi apabila bayi demam setelah imunisasi dan demamnya itu tidak turun lebih dari 3 hari, sebaiknya itu dibawa ke dokter. Dan beberapa hal lain lagi seperti misalnya suhu badannya itu 40 derajat Celcius. Dan apabila bayi juga mengalami perubahan perilaku seperti malas menyusu, kemudian selalu mengantuk, apalagi kalau bayi memiliki riwayat kejang demam sebelumnya. Jadi jika salah satu hal itu terjadi pada bayi moms, sebaiknya segera periksakan. Oke moms, cukup sekian dulu video saya. Apabila moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.